Shalom, orang-orang terbahagia di dunia. Full Gospel Businessman Fellowship International atau FGB MFI adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Demos Sakarian pada tahun 1952 untuk menjangkau orang-orang agar kembali kepada keluarga, bisnis, karir, dan Tuhan. Ladies and gentlemen, nothing could give me greater pleasure than to be able to pay tribute to you, the members of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. You have become the largest layman's organization in the world. I want you to know how much we really appreciate you. You're very special because the work that you're doing in the chapter, the testimonies you're giving. I'm Mario Garcia Olvera. I'm the International President of the Full Gospel Businessmen Fellowship International. As a businessman, I have a lot of good things around my life right now. I'm trying to share that with you, and I want to welcome you to the fellowship and ask you to be part of this great fellowship. FGB MFI Indonesia dimulai tahun 1976 dan berkembang hingga berbagai kota di Indonesia dan telah banyak memberkati keluarga. Saya Ardian Kristanto menyambut kedatangan Anda di dalam wadah ini. Anda akan bertemu dengan begitu banyak para pengusaha di Indonesia yang memiliki integritas yang tinggi. Kiranya melalui wadah ini, kehidupan Anda, kehidupan keluarga, bisnis, dan pelayanan Anda bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang membutuhkan. Ladies of the Fellowship adalah wadah kaum wanita di bawah naungan FGB MFI. Ayo para FGB Men, ajak istrimu untuk bergabung bersama-sama di wadah Ladies of the Fellowship atau LOF. Di wadah ini kita seperti masuk ke dalam sebuah bengkel. Kita di dalam dipoles, diperbaiki, dipulihkan sehingga ketika kita siap untuk pergi, siap untuk melayani, dan siap memberi dampak bagi bangsa dan negara ini. FGB MFI merupakan organisasi yang sangat tepat buat kita semua para pengusaha muda. Baik Anda yang datang dari kalangan profesional maupun entrepreneur, dengan memiliki lebih dari 8.000 member pengusaha di seluruh Indonesia maupun 80.000 para pengusaha member yang tersebar di lebih dari 130 negara di seluruh dunia. Anda dapat memperluas network Anda di dalam dunia bisnis melalui wadah ini. Menampingi perjalanan organisasi ini dengan kesaksian pria-pria dan wanita yang memberikan inspirasi bagi kehidupan masa kini. MFI Indonesia berpartner dengan pertama Palang Merah Indonesia mengadakan donor darah secara rutin. Kedua, Tagana untuk bantuan bencana alam. Ketiga, Jaringan Doa Nasional mendoakan bangsa dan negara tercinta Indonesia agar damai dan sejahtera. Keempat, Universitas Ciputra dalam menyelenggarakan mini MBA bagi pengusaha muda. Kelima, Family First untuk seminar keluarga. Keenam, CGN TV dalam rangka peningkatan kemampuan di dalam media elektronik, televisi, dan video. Informasi selengkapnya kunjungi website kami.
KR. Bisa saya share screen ya? Sudah, bisa. Sudah. Oke, thank you. Selamat malam semua, selamat malam. Ada buat Pak Vincent, Bro Vincent ya. Terus buat Bro Tony, terus buat Bro Bro rambut putih ya. Bos saya nih Bro Halim, terus Pak Michael. Ada Ibu Lin tuh ibu ya, bukan bapak Ibu ya? Lin ya, oke ya, Bu Lin pasti oke. Hari ini sebenarnya ini saya di challenge untuk ngomongin soal anak muda kan. Emang saya percaya bahwa ya Tuhan yang panggil kita, Tuhan yang pilih kita. Saya pribadi di Full Gospel berkarirnya mungkin cukup lama ya. Saya mungkin paling lama kali ya. Saya masuk Full Gospel itu sejak 2007, 2008. Jadi kurang lebih sudah 13 tahun ya. Mungkin lebih lama dari B Halim kayaknya. Kan kalau provinsi kan masih baru ya. Gitu. Jadi saya masuk di Full Gospel ya umur 27 lah. Jadi waktu itu masih millennials ya. Masih sekarang sudah apa ya, generasi X, jadi udah berubah sekarang. Jadi saya hari ini ya sekarang dipercaya, diperintah ya sama Pak Dali, Pak Ruby untuk bantuin anak muda. Saya percaya anak muda ini tanggung jawab kita semua. Nah, mungkin langsung aja ya, supaya cepat. Ini juga slide-nya saya baru fresh bikin nih, gara-gara semua spesial cuma buat Pak Vincent dong sebenarnya slide. Thank you. Mas, saya nanti akan share ke ini. Nah, hari ini kita mau bicara soal apa sih? Bagaimana kita impacting the young generation? Kenapa ini penting? Jadi sebenarnya kata kuncinya impact sebenarnya, bukan lagi impress. Jadi saya percaya bahwa kita semua, ya semua kita yang sudah lebih senior lah ya, kita semua yang sudah lebih established, kita sudah punya bagian bisnis, kita dipanggil nggak cuma buat impress mereka, punya mobil bagus, punya rumah mewah, tapi saya percaya bahwa kita dipanggil untuk jadi impact. Setuju ya? Kita dipanggil untuk jadi terang, jadi terang, khususnya buat generasi ke depan kita. Nah, yang paling penting. Jadi kata impact ini akan jadi ya pribadi, saya akan jadikan ini sebenarnya sebagai mission statement pribadi saya khususnya di tahun 2021. Jadi saya pribadi tahun ini punya mission statementnya adalah to impact, not to impress. Jadi saya kepengen jadi impact benar-benar khususnya buat anak-anak muda ya. Saya tahu banget bahwa di sini semuanya anak-anak muda ya. Kata WHO di bawah 65, di bawah 75 ya muda. Ya lumayan muda lah ya. Kalau di bawah 40 muda ya, di bawah 25 ya muda banget ya gitu. Nah, oke. Saya akan coba segera next. Nah, ini foto saya. Fotonya waktu jalan-jalan 2-3 tahun yang lalu, saya masih punya 1 istri dan terus saya punya 1 istri, anak saya 3. Anak saya yang paling gede udah SMP 3, tahun ini saya udah umur 40 tahun. Jadi saya between antara generasi Y sama generasi Z. Ya, anak saya 3 ya. Oke, saya percaya bahwa dimanapun kita berada, kita beruntung lah, kita bisa masuk ke satu organisasi, satu komunitas yang sangat luar biasa. Ya, saya tahu bahwa Pak Vincent juga kenal begitu banyak organisasi. Saya tahu juga. Ya, ada Kadin, ada HIPMI, ya. Nah, tapi saya percaya bahwa kita beruntung sekali kita ada di FGB MFI. Nah, khususnya buat FGB MFI periode 2020-2024 di bawah kepemimpinan Pak Dali sebagai MP. Ya, apapun yang kita lakukan, saya sebagai MVP, mungkin juga ada di sini juga ada Virep, ada Ardi, ada Capres Presiden Pak Vincent, ada juga mungkin members. Saya percaya kita semua dalam satu perahu yang sama, setuju ya? Kita semua di perahu FGB MFI Indonesia. Nah, ini fokus kita tahun 2020-2024 adalah multiplikasi, kaderisasi, regenerasi. Bapak-bapak semua juga ada ibu, saya percaya bahwa 3 poin ini pasti lebih banyak ke anak muda. Multiplikasi kita mau menangin jiwa. Kaderisasi kita berharap members kita bisa kader mereka jadi pemimpin ke depan ya. Khususnya hari ini kita lihat Bundaran HI 7 Pondok Indah, kita berharap nanti ada kader-kader baru lagi ya, bisa gantiin Pak Vincent juga, nanti Pak Vincent bisa kaderin mereka juga bisa multiplikasi punya terbaru, dan yang paling penting adalah kata kuncinya regenerasi. Saya percaya bahwa regenerasi itu adalah tongkat estafet ke yang muda ya, ke yang muda, ke generasi bukan lagi cuma generasi Y, tapi udah ke depannya planning kita juga generasi Z. Anak-anak muda di kampus yang masuk, yang masih fresh umur 20 sampai umur 24. Nah, oke, ini adalah 3 poin kita MKR ini penting sekali, multiplikasi, kaderisasi, regenerasi. Nah, oke, kita akan masuk ke kenapa sih Full Gospel khususnya sejak 8 tahun kemarin, sejak 8 tahun ini ya, kepemimpinan kedua Pak Bernard, terus kepemimpinan satu periode Pak Ardian, dan sejak sekali dilanjut Pak Dali, begitu fokus dengan anak muda, begitu fokus dengan nama young generation. Nah,
Hari ini saya mungkin mau ajak kita lebih sempitin ini yang generasi ini apa sih. Nah, fokus kita adalah sebenarnya lebih banyak ke generasi Y. Jadi Full Gospel kita ini adalah organisasi atau komunitas yang untuk orang kerja, ya, profesional kita atau pengusaha. Nah, jadi fokus kita ketika kita ngomong anak muda, fokus kita lebih banyak kemana? Ke generasi Y pasti. Generasi Y ini, nah, supaya kita tahu namanya juga bahasa lainnya itu millennials, ya. Jadi nah, apakah generasi Z kita akan fokus? Ada. Kita juga generasi Z, tapi generasi Z yang mendekati generasi Y, ya. Generasi Z ini terlalu luas sekali. Jadi, ya kita akan lebih fokus ke umur 20 tahun sampai umur 24 tahun atau umur 19 tahun sampai umur 18, 17 sampai umur 24 kita fokus. Jadi, kalau B. Halim atau Pak Vincent atau Pak Tony atau semua kita, oh ya welcome juga Bro Yudi ya. Ya, jadi kalau kita udah punya anak yang kira range antara umur 19 tahun sampai umur 24, yuk ada ke Full Gospel. Nanti saya akan share juga program kita apa sih di anak-anak muda atau di Young Movement di FGBMFI. Nah, ini adalah dua generasi yang between, tapi fokus kita tetap millennials, fokus kita tetap generasi Y. Nah, oke. Ini ada beberapa generasi yang mungkin saya akan coba terangkan bahwa sebenarnya generasi kita ini, kita sekarang saya lihat di sini banyak kan generasi, kayaknya di sini banyak generasi apa ya, X ya, atau X apa? Ini ada yang generasi X, ada yang generasi baby boomer. Ada ya, Pak Vincent ya. Oke. Ya, baby boomers kita panggil beb lah ya. Baby ya, kita panggil beb, ini generasi beb yang romantis lah, biar romantis ya. Jadi ini generasi orang tua saya, terus ada generasi X. Saya ini lahir tahun 80. Jadi saya sebenarnya bingung mau kadang ngakunya milenial, kadang ngakunya X. Ya oke lah. Kalau B. Halim saya nggak tahu ya. Tony, Pak Bro Tony saya juga nggak tahu di mana. Ya mungkin juga milenials ya. Kayaknya mukanya milenials ya. Jadi mungkin jiwanya milenials lah ya. Mukanya kita semua udah X semua ya kan. Nah, jadi kita tahu bahwa baby boomers ya waktu lagi perang dunia itu hancur-hancuran dunia, jadi mereka mungkin anti pemerintah. Nah, generasi X waktu itu lagi pembangunan luar biasa, jadi mereka ini satu generasi yang sangat luar biasa. Millennials kita lihat ini satu generasi yang saya pikir paling keren ya, satu yang teknologinya lagi berkembang lumayan cepat di millennials. Nah, Z ini lebih luar biasa lagi. Ini semuanya, ini bahasanya adalah mereka suka berbagi. Jadi namanya media sosial itu buat mereka segala-galanya. Nah, generasi milenials atau generasi Z disebut juga namanya generasi native. Nanti saya akan coba jelaskan apa sih digital native, artinya sejak lahir atau di masa sekarang. Generasi Z itu digital native. Generasi milenials itu disebut digital imigran. Kita ini dulu nggak punya IT. Sekarang ini kita masuk ke IT. Jadi dulu kita semuanya manual, tiba-tiba kita dipaksa untuk masuk ke dunia IT. Nah, oke, kita akan lebih fokusnya kemana sih? Ke generasi milenial sama milenial atau Y dan Z dan Z. Tapi fokus kita tetap kayak milenial. Nah, oke, kenapa Full Gospel? Pertanyaan kenapa Full Gospel ataupun kita termasuk di perusahaan saya sekarang primanya udah mesti below 25. Jadi karyawan saya sekarang rata-rata umurnya 30-an. 20-an juga banyak. Jadi karena saya bangun bisnis udah 10 tahun lebih, saya udah 40 tahun, direktur saya sekarang umurnya 36 tahun. Dia yang pegang seluruh bisnis saya, di beberapa direktur kita. Jadi saya udah ngomong sama HRD, kalau sekarang terima karyawan, ya kan, mesti below 24, 25. Jadi kita kepengen ada satu generasi baru lagi yang masuk ke company kita. Kita mau prepare untuk next generation kita. Nah, kenapa sih Full Gospel atau bisnis kita? Kenapa Full Gospel khususnya begitu konsen dengan anak muda? Nah, karena sejak 2018 kepemimpinan Pak Ardian itu kita punya visi 2028. Jadi 2018 kemarin kita punya visi itu 2028-2031. Nah, kenapa sih kita fokus itu? Karena di tahun 2028-2031 ya 10 tahun sejak 2018. Nah, itu ada namanya bonus demografi. Nah, ini yang menjadi tantangan buat FGBMFI, khususnya secara umum buat Indonesia. Dan saya tahu sejak Pak Ardian, dia selalu menggongkan bahwa FGBMFI Indonesia, termasuk semua kita, mesti ambil bagian bagaimana supaya bonus demografi ini sungguh-sungguh jadi berkah atau jadi berkat buat Indonesia. Kenapa? Apa sih bonus demografi? Nah, bonus demografi itu apa sih? Bonus demografi itu artinya di tahun 2028 itu 70% itu usia produktif. Ya, jadi dari 2-3 orang yang kerja, kurang lebih 3 orang ya yang kerja itu hidupnya 1 orang. 3 orang
kerja, hidup di satu kota. Nah, satu negara ketika mengalami bonus demografi, itu biasanya akselerasi pertumbuhan ekonominya sangat luar biasa. Tapi pertanyaannya nih, anak-anak muda kita, generasi milenial kita udah siap atau belum? Generasi milenial kita udah siap atau belum? Jangan-jangan ketika begitu banyak usia produktif, malahan mereka nganggur, malahan mereka bukan jadi produktif, malah mereka jadi bencana buat Indonesia. Nah, sejak itu makanya Pak Ardi yang bongkar, yuk FGB MFI Indonesia mesti ambil tanggung jawab untuk bonus demografi ini. Nah, oke, kalau kita ngomong soal generasi Y, generasi Z, generasi milenials dan Z itu di Indonesia itu ada berapa banyak sih? Nah, saya mau kasih sebuah data yang saya ambil dari BPS. Ini data yang terbaru. Nah, oke, data yang terbaru yang saya mau fokus adalah millennials dan generasi Z. Jadi kita lebih fokus ke millennials. Nah, ada 25% itu di Indonesia sampai sekarang itu millennials. Ya, jadi 1/4 penduduk Indonesia itu millennials atau generasi Y ya, generasi Y ya. Nah, 27% itu Z. Jadi boleh dibilang bahwa 50% lebih itu usianya benar-benar masih muda banget di Indonesia. Ini luar biasa buat kita. Nah, saya percaya bahwa ini satu target pasar buat Full Gospel, juga target pasar juga buat semua bisnis kita. Nah, so apa sih yang mesti kita lakukan teman-teman? Nah, saya mau coba kasih beberapa highlight, beberapa informasi jadi pengetahuan buat kita sama-sama. Ketika kita menghadapi anak-anak muda ini, range antara umur 24, 25 sampai 40 tahun atau dari 20 tahun sampai 40 tahun, ini kebiasaan mereka apa sih? Apa sih yang kebiasaan mereka di bisnis, kebiasaan mereka secara kehidupan, ya kan? Nanti akan mempengaruhi juga bagaimana kita menjangkau mereka, bagaimana kita mengangkat mereka ke dalam bisnis kita, bagaimana kita berbisnis dengan mereka. Nah, oke, satu survei yang dilakukan oleh Alfara tahun 2018, kurang lebih 2-3 tahun yang lalu, 2 tahun lebih yang lalu, 2-3 tahun yang lalu. Nah, dia ngomong ada 9 hal yang saya pikir ini menarik yang saya mau share buat kita semua teman-teman adalah, nah sebelum saya ada 9 hal yang sangat luar biasa dari anak-anak milenials ya, dari generasi Y atau Y ini. Nah, tapi sebelum masuk ke sana dikatakan bahwa dalam angka dikatakan bahwa sesuai ya, bahwa 1 dari 4 penduduk Indonesia itu milenials. 2 dari 4 penduduk Indonesia itu millennials dan zillennial. Jadi Y sama Z itu 2 dari 4. Nah, 2018 dicek itu lebih dari 8 orang, bisa 8 orang, bisa 9 orang ya, itu terkoneksi ke internet. Sekarang 2021 mungkin udah 10 banding 10 mungkin ya. Nah, waktu di survei mereka masih suka ke mall ya, 2 minggu sekali. Nah, Instagram atau media sosial lebih dari 40%. Ya, baca surat kabar ya udah nggak banyak. Kalau generasi X, generasi baby boomers mungkin masih baca Kompas ya. Tapi anak muda sekarang udah jarang banget bacanya, udah semua di gadget mereka. Semua kita udah bacanya udah ya udah semua udah baik di handphone kita lah. Oke, nah tadi saya udah bilang bahwa generasi millennials atau Z ini bahkan itu disebut generasi yang namanya digital native. Jadi kita sangat sangat comfort banget sama teknologi. Kalau soal teknologi kita nih buat kita ini enak banget. Bahkan boleh dibilang kita ini nggak bisa hidup tanpa teknologi. Nah, internet itu seperti itu. Nah, oke. Baik, teman-teman, tadi kita udah lihat bahwa ada 9 hal yang disurvei soal millennials. Seperti apa sih? Nah, saya mau berdasarkan dengan cepat. Ada 9 hal tentang millennials atau tentang generasi kita ya, umur 20 tahun sampai umur 40 tahun yang mau dijangkau oleh kita semua, khususnya di FGB MFI. Nah, dikatakan bahwa millennials atau generasi Y itu kecanduan internet. Ini luar biasa ya. Mereka bahkan mungkin tidurnya lebih banyak main internet, koneksi internet daripada tidur ya. Mungkin kita cuma 6 jam tapi main internet bisa 7 jam. Mungkin juga bisa lebih sekarang. Jadi penetrasi katanya pengguna internet itu di Indonesia didominasi sama millennials. Kan? Ini luar biasa. Nah, dan luar biasa gini. Kalau mereka pakai smartphone ya, fitur-fitur mereka itu benar-benar mereka kepingin pakai. Nah, bahwa ini mereka sangat optimal di sana. Jadi mereka ini kecanduan. Jadi kata kecanduan ini mereka ini namanya orang candu, atau kalau bahasa candu itu artinya kalau mereka nggak pakai internet kayaknya ada yang kurang.
Ya kalau nggak pakai smartphone, nggak connect, itu ada yang kurang. Nah, saya melihat sekarang mungkin generasi semua, hampir semuanya, bahkan kita ini udah mulai masuk ke sana semua. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah millennials, dikatakan mereka gampang berpaling ke lain hati. Ini bukan kopi lain hati ya, ini bukan promosi kopi ya, ini bukan ya. Tapi emang ini fakta ya, bahwa dulu kalau kita ini yang generasi X ini setia ya kan, buktinya saya setia banget sama istri saya kan, nggak berpindah-pindah hati ya kan, nggak pernah pindah ke lain hati. Saya nggak tahu milenial sekarang mungkin bisa juga gonta-ganti pacar, saya nggak tahu ya. Tapi survei mereka ini gampang banget pindah brand ya. Jadi kadang pakai brand A, kadang pakai brand B, kadang pakai brand C. Tapi saya pikir ini challenging juga buat kita. Saya berharap bahwa Full Gospel bisa jadi brand yang kuat buat mereka. FGB MFI Indonesia bisa jadi satu brand menjadi bagian komunitas yang mereka disukai. Nah, kalau kita lihat di sini soal millennials kan, di survei 2016 bahwa ada beberapa top brand ya kan, tentang mobil, coklat, vitamin. Nah, ini yang disukai sama anak-anak generasi millennials, generasi Y ini. Nah, kita berharap bahwa kalau kita ngomong soal komunitas yang memberkati, kita berharap juga ada FGB MFI next. Kalau di survei di 2021 ini Indonesian Gen X top brand ada Full Gospel. Itu harapan kita dari kita. Ya. Yang ketiga, katanya dompetnya tipis. Nah, saya nggak tahu nih artinya dompetnya tipis ini bukan mereka nggak punya uang ya. Jadi artinya mereka ini lebih suka pakainya cashless ya kan. Pakainya GoPay, pakainya OVO, pakainya pakainya Dana ya. Dan kita tahu mungkin Shopee Pay, dan tadi Pak Vincent sempat ngobrol juga bahwa sekarang ke depan nanti digital banking akan menguasai, bahwa mereka juga digital semua mereka lebih suka kalau pergi, yang penting jangan sampai ketinggalan handphone. Kalau dompet ketinggalan nggak apa-apa, handphone nggak boleh ketinggalan karena semuanya udah cashless. Mereka pakai teknologi, mereka pakai handphone mereka untuk melakukan transaksi. Nah, oke. Nah, millennials itu bukan generasi yang pemalas, itu enggak. Tapi mereka adalah generasi yang disebut generasi yang kerja cerdas atau kerja cepat. Kita tahu bahwa sekarang sebenarnya COVID ini cocok banget buat milenials. Kenapa? Karena adaptasi teknologi mereka itu luar biasa. Dan saya yakin teman-teman, mungkin kalau di Full Gospel, khususnya buat generasi X itu, kalau nama ikut Zoom itu kayaknya nggak enak banget. Tapi buat milenial sebenarnya mereka ini udah biasa sekali. Ya kan, mereka udah biasa. Bahasa WFH buat milenial itu bukan bahasa yang awam buat mereka, karena mereka bisa kerja di mana aja, kapan aja dengan teknologi. Nah, jadi mereka bukan malas. Nah, nanti saya juga akan jelaskan di poin kelimanya. Nah, mereka sebenarnya bisa apa aja. Milenial di survei mereka bisa multitasking. Nah, ada satu bahasa yang menarik yang saya lihat di sini, bahwa milenial ketika mereka bekerja atau mereka beraktivitas, ya kan, mereka pengen cari meaning. Jadi mereka tujuan, jangan anggap mereka ini nggak bisa ngapa. Mereka ini punya banyak talent, ya kan. Tapi milenial kalau kerja atau pelayanan, mereka mencari meaning. Kalau mereka mau masuk ke satu organisasi atau mereka mau kerja, mereka kepengen masuk ke satu organisasi, satu wadah yang punya tujuan, yang punya visi, yang punya misi. Nah, kompensasi buat mereka juga pasti penting, teman-teman semua. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi yang paling penting buat mereka nggak cuma itu, ya, dan tapi mereka kepengen bahwa kerja mereka, kompensasi mereka oke, dan gaya hidup itu keren. Mereka pengen tempat yang asik, mereka tempat yang nyaman. Nah, itu milenial teman-teman, karena mereka pengen multitasking. Nah, oke. Liburannya bisa kapan aja, di mana aja. Nah, liburan karena COVID, generasi milenial ini ya, yang umur 20 sampai 40 ini udah susah banget lah ya. Next, setelah vaksin kita berdoa, ya kan. Traveling, kita berharap bisnis traveling ini, bisnis kuliner bisa kembali lagi karena mereka suka sekali traveling. Nah, yang ketujuh dikatakan bahwa millennials ini cuek sama politik. Jadi saya pikir bahwa makanya waktu lagi terakhir pemilihan presiden, kita tahu bahwa begitu luar biasa. Semua kita semua digerakkan supaya generasi milenial mau ke TPS untuk mereka bisa coblos. Nah, jadi buat mereka menganggap politik itu bukan punya, ya mereka ngapain, mereka pikir politik itu punya generasi sebelum mereka, generasi X atau generasi baby boomers. Mereka ini fokusnya bukan itu, mereka kepengen lakuin bagian mereka. Nah, oke. Nah, jadi generasi namanya sharing, generasi milenial disebut suka berbagi. Jadi buat mereka itu berbagi itu, makanya media sosial buat mereka itu bagian kehidupan mereka. Kalau mereka suka posting, ya kan, mereka suka berbagi. Makanya kenapa
Kata berbagi ini luar biasa kan. Uber itu berbagi, ya kan. Airbnb itu berbagi. Tokopedia itu berbagi juga. Semua kita berbagi. Jadi artinya karena itulah makanya media sosial atau bisnis yang berhubungan dengan berbagi ini, ya kan, sharing ekonomi ini bisa berjalan, bisa bertumbuh luar biasa di kalangan milenial. Oke, dan terakhir ini yang jadi challenging buat pemain properti bahwa mereka nggak mesti memiliki, ya kan. Kalau mereka bisa sewa, mereka nggak mesti memiliki sesuatu, ya kan. Yang penting mereka bisa sewa. Tapi harapan saya buat millennials, ya kan, istri nggak bisa kita sewa, ya kan, pasangan nggak bisa kita sewa. Jadi saya berharap mereka mesti memiliki pasangan. Yang di Full Gospel kita selalu encourage anak-anak muda, ayo. Makanya kita punya single chapter. Single chapter itu buat millennials yang baru lulus masuk ke dunia kerja masih single. Kita kumpulin pria wanitanya, yang wanita jadi bagian LOF, kartu membernya, yang pria kartu Full Gospel. Kita supaya apa? Supaya mereka tahu, kita kasih mereka value yang benar, value yang tepat. Ya, itu yang paling penting. Nah, oke. Saya pikir ini 9 poin yang saya mau share buat kita, teman-teman. Saya akan coba lebih deep lagi. Nah, sekarang adalah pertanyaan adalah, kita semua di sini adalah orang-orang yang senior. Kita lebih berpengalaman. Sebab kita adalah generasi X, sebagian besar kita. Nah, what we must do? Bagaimana sih kita impacting generasi muda ini? Apa sih yang mesti kita lakukan? Nah, saya mau ajak setiap kita, termasuk diri saya, bagaimana sih kita bisa embrace generasi ini? Bagaimana sih kita bisa jangkau generasi dari umur 20 sampai umur 40 ini supaya mereka bisa join ke chapter kita. Supaya kita, apa sih yang harus kita lakukan? Ya kan, saya percaya bahwa kita dipanggil cuma supaya bisnis kita makin gede, uang kita makin banyak, enggak. Saya percaya kita dipanggil untuk jadi impact buat mereka. Saya nggak mungkin lupa satu anak muda yang join sama kita namanya Joe. Joe itu sekarang umurnya 28 tahun. Kemarin ke kantor saya udah pakai Mercy. Jadi saya kenal dia udah 6 tahun. Nah, dari nol dia ikut chapter kita. Sekarang dia adalah salah satu penjual terbaik itu di Shopee. Followernya udah hampir 400.000 follower di toko dia. Saya bilang, Joe, kamu ini luar biasa. Waktu kita didik dia, waktu kita dampingin dia, waktu dia naik motor ke kita pikir Joe ini sepertinya nggak punya harapan. Tapi ketika kita lihat sekarang, dia jadi berkat buat anak-anak muda yang lain. Di umur 28-29 tahun, sekarang luar biasa Joe ini. Ya kan, saya percaya bahwa saya lihat bahwa ada banyak Joe yang akan datang ke Full Gospel. Dia butuh kita yang nanti saya akan share apa sih yang harus kita lakukan buat generasi ini. Bagaimana kita bisa impact mereka. Nah, ada 3 hal yang saya sebut yang namanya A, B, C. Ya, jadi teman-teman boleh lupa yang lain, tapi jangan lupa ABC ya. Kecap ABC jangan lupa ya kan. Baterai ABC jangan lupa. Nah, A yang pertama, yang kedua itu believing, yang ketiga itu connecting. Nah, saya akan bagikan bagaimana sih kita ini bisa impact generasi muda ini. Nah, bagaimana kita bisa impact generasi Y ini, generasi millennials ini. Bagaimana sih? Yang pertama, kita mesti namanya accepting, kita mesti terima mereka. Ya, kita mesti terima mereka. Nah, kenapa sih kita mesti terima mereka? Kita mesti terima mereka. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita pernah baca di Roma 15 ayat 7, ya Paulus ngomong gini, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita tahu bahwa generasi ini mungkin berbeda dengan kita. Cara berpikir mereka, ya kan, cara bertindak mereka mungkin berbeda. Tapi saya mau ada begini teman-teman, ayo terima mereka. Terima mereka. Pertama adalah terima mereka. Nah, kenapa kita mesti terima mereka? Karl Jasper, ya, seorang filsuf, jadi dia kelahiran Jerman, gedean di Swiss, dia ngomong gini, kita mesti belajar untuk berbicara satu dengan yang lain. Kita juga mesti saling mengerti, dan yang paling penting kata dia, kita mesti menerima satu dengan yang lain, satu generasi dengan generasi yang lain, dengan perbedaan yang luar biasa. Saya tahu teman-teman bahwa menerima generasi yang baru ini nggak gampang buat kita. Satu generasi yang baru buat kita. Tapi saya mau ajak, ayo kita terima mereka. Kita terima mereka. Nah, kita tahu bahwa generasi muda ini mungkin berbeda, tapi saya yakin mereka juga penting sekali buat kita. Mereka penting banget buat Full Gospel, mereka penting banget buat bisnis kita, mereka juga penting banget buat Indonesia. Jadi saya yakin bahwa kelihatannya generasi ini berbeda, tapi saya percaya mereka adalah generasi yang penting sekali buat kelangsungan FGB MFI, kelangsungan bisnis kita dan kelangsungan Indonesia. Nah, yang pertama saya mau ajak kita, ayo kita terima mereka. Kita terima perbedaan mereka. Kita terima keunikan mereka. Ya. Nah, oke. Kenapa kita harus terima mereka? Kenapa? Nah, saya bilang begini teman-teman bahwa
semua kita sepakat bahwa yang paling penting adalah ketika mereka berbeda dengan kita, generasi ini, generasi muda ini, yang paling penting adalah kita jangan bangun tembok, tapi paling penting buat kita adalah kita bangun jembatan ke mereka. Nah, Elton John ngomongin better to build a bridge than a wall. Kita sepakat bahwa untuk bisa kita jangkau generasi ini, untuk kita bisa menjadi impact buat generasi milenials atau generasi Y ini, kita mesti bangun jembatan. Lebih baik kita bangun jembatan dibanding kita bangun tembok. Jadi terima mereka, bangun jembatan untuk bisa supaya kita bisa ketemu mereka dan mereka bisa ketemu sama kita. Oke. Nah, yang pertama itu terima mereka. Yang kedua adalah saya mau ajak kita untuk apa sih? Untuk percaya sama mereka. Saya kalau disuruh ngomong di depan generasi baby boomers ya, di sini hampir nggak ada lah ya. Apalagi senior-senior di Full Gospel, saya selalu bilang sama teman-teman, sama senior-senior di Full Gospel, ayo percayalah sama generasi yang lebih muda. Masih banyak di luar Jakarta, terutama itu generasi yang lebih senior, baby boomers itu nggak percaya sama anak-anak muda. Jadi kalau ada acara, mereka kepingin kontrol semuanya. Saya bilang jangan, mesti percaya sama mereka, mesti belajar percaya sama mereka. Kenapa? Nah, Jack Ma aja ngomong gini, ya saya lagi gimana sekarang Jack Ma ya, mungkin lagi main, lagi saya nggak tahu ya, mungkin bisa juga lagi apa namanya, lagi main gaple atau apa saya nggak tahu, tapi intinya ngomongin Jack Ma ini selalu ngomongin berkali-kali kalau kita lihat seminarnya di mana-mana ngomongin trust the young people, trust this generation innovation. Jack Ma aja salah satu orang terkaya di China ini selalu bilang, ayo percaya sama anak-anak muda, percaya sama inovasi, kreativitas generasi ini, ya kan? Orang begitu kaya percaya sama anak muda. Kita yang tanda kutip ya lumayan kaya lah ya, tapi nggak sekaya dia. Masa nggak percaya sama anak muda? Anak muda kita ini luar biasa. Anak muda kita, anak-anak muda di Indonesia itu punya begitu banyak potensi. Ayo ajak mereka masuk ke daftar kita, ajak mereka, undang mereka. Nah, kenapa begitu penting? Nah, Anton Chekhov, seorang penulis legenda sekali dari Rusia, yang ngomong, you must trust and believe in people. Ya, apalagi in young people, or life becomes impossible. Jadi ngomong gini, kita mesti mempercayai dan percaya sama orang, atau hidup kita jadi mustahil. Jadi saya yakin bahwa teman-teman ayo impress mereka, terima mereka, percaya sama mereka, percaya sama mereka. Nah, pasti apa sih tanda kita percaya? Kasih mereka kesempatan teman-teman, kasih mereka kesempatan. Makanya di Full Gospel kita sekarang lagi raise begitu banyak orang. Mari kita Sabtu kemarin kita bikin kick off untuk seluruh anak-anak muda di Full Gospel. Nah, saya mulai lihat anak-anak muda mana lagi yang bisa kita coba impress mereka. Jadi akhirnya kita milih 2 orang. Satu dari Ambon, anak muda baru, kita suruh dia jadi MC. Kita percaya dia jadi MC. Satu lagi dari Lampung, ini juga anak muda. Jadi kita coba lihat mana yang bisa kita kasih kesempatan supaya mereka kita bisa impress mereka, kita bisa percaya sama mereka. Nah, kita mesti percaya mereka untuk apa sih? Nah, teman-teman, adalah saya yakin bahwa kita mesti percaya mereka supaya mereka, saya kasih mereka untuk create, untuk plan, untuk eksekusi. Nah, sekarang kita lihat bahwa kita akan lebih banyak memberdayakan anak-anak muda. Kenapa? Anak muda itu saya yakin bahwa mereka kreatif, mereka kalau mereka bisa plan, mereka juga bisa eksekusi. Nah, kenapa sih? Nah, oke, saya yakin bahwa kalau kita kasih mereka kepercayaan, kita percaya mereka, pasti mereka juga akan lakukan kesalahan. Ya kan? Saya yakin bahwa sampai hari ini, teman-teman, ya kan, semua kita nggak pernah lepas dari kesalahan. Ya kan, kalau mau cerita kesalahan waktu kita bikin acara melibatkan anak-anak muda, pasti banyak banget. Ya kan, banyak banget. Nggak pernah habis. Tapi saya percaya bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan mereka ketika kita bisa diskusi itu mengakselerasi kemampuan mereka. Nah, itu penting sekali. Saya yakin bahwa hari ini teman-teman, hari ini kita bisa jadi pengusaha hebat sejak muda, kita bisa bangun. Saya yakin kita lalui begitu banyak kesalahan demi kesalahan sehingga hari ini kita bisa ada. Saya selalu encourage sama teman-teman, sama orang-orang yang senior ya di daerah, ya ayo jangan takut untuk kasih anak muda. Kalau mereka salah ya kita arahin. Nah, bagaimana supaya mereka nggak banyak salah? Nah, apa sih yang mau kita lakukan? Nah, ini yang mau saya ajak kita semua, teman-teman di sini, ini yang mau saya ajak, yang mesti kita lakukan, teman-teman. Ketika kita mau ajak anak muda ke chapter atau anak muda dalam bisnis kita, adalah prinsip inilah yang diajarin Pak Rudi ke saya.
Yang ini adalah yang saya coba terapkan juga ke orang-orang yang saya ajak ke Full Gospel seluruh Indonesia ya. Kan kita banyak event ya. Jadi bulan ini Sabtu ini kita bikin event Father and Son. Minggu depan kita bikin Coast to Campus. Nanti kayak saya akan ceritakan itu yang. Nah, bulan minggu depannya lagi kita akan bikin event itu dengan Pak Lokeng Hong, itu juga nasional. Nah, tapi yang ada semua itu biasa anak-anak muda. Kita bagi kadang wilayah Sumatera yang ngadain, kadang Jawa, kadang wilayah Timur, Papua yang ngadain. Nah, oke, apa sih yang mesti kita lakukan supaya kita bisa meminimalisasi kesalahan mereka? Nah, adalah namanya yang pertama, I do, you watch. Atau yang kedua, I do, you help. Atau we do together. Ya, I do, you have. Lakuin sama-sama. Yang ketiga, you do, I watch. Ya, jadi dia lakuin, kita lihat. Yang ketiga, dia lakuin aja. Jadi saya pikir gini teman-teman adalah bahwa ayo kita lakukan, dia lihat. Ya kan? Kita lakukan sama-sama. Habis itu dia lakukan, kita lihat. Setelah itu dia udah boleh kita lepas. Kita cuma liatin aja. Jadi saya pikir teman-teman adalah di Full Gospel ini luar biasa. Ya kan? Pak Rudi ngajarin saya. Saya lihatin. Oke, habis itu saya lakukan. Ya kan? Pak Rudi ada saya lakukan sama-sama. Jadi yang kedua dia selalu saya lakukan sama-sama. Jadi yang pertama adalah dia lakukan, saya lihat. Ya, saya habis itu kita lakuin sama-sama. Habis itu saya lakukan, dia lihat. Dia lepasin, saya udah lakuin sendiri. Dia cuma pantau dari jauh. Teman-teman saya percaya bahwa inilah model yang mesti kita terapkan. I do, you watch. Ya, habis itu we do together. Ya, setelah itu you do, I watch. Setelah itu kita bisa lepas mereka. Teman-teman, ayo, inilah waktunya untuk kita impress anak-anak muda. Bagaimana kita lakuin sama-sama dengan mereka. Nah, oke, yang ketiga, yang pertama terima mereka. Yang kedua, percaya sama mereka. Ya, kasih mereka kesempatan, ya kan, izinkan mereka untuk lakuin kesalahan, kasih ruang mereka, tapi dampingi mereka. Yang ketiga, ini yang gak kalah, mungkin yang paling penting adalah kita mesti connecting dengan mereka. Ketika kita terima mereka, ya, ketika kita sudah percaya mereka, yang ketiga adalah kita mesti connecting dengan mereka. Ini yang terakhir teman-teman, kenapa? Bagaimana kita bisa connect sama anak-anak muda? Teman-teman, kita mesti kasih waktu, kasih perhatian, ya. Kalau kita mau connect sama generasi ini, generasi milenial sini, ya baik di bisnis kita, di mau kita ada kita mesti membagi waktu dan perhatian kita. Kita mesti put time and attention. Setuju? Gak bisa kita pungkiri bahwa di mana perhatian kita pergi, ya waktu kita pasti pergi. Saya percaya bahwa generasi ini butuh kita. Nah, yang kedua adalah saya mau ajak kita, kalau kita mau punya koneksi dengan mereka, adalah kita mesti juga masuk involve dalam perjalanan kehidupan mereka. Ya, jadi saya yakin bahwa anak-anak muda itu butuh kita nggak cuma sekedar mereka butuh involve. Jadi saya lihat anak muda ini kasihan jalan sendiri ya. Dia butuh kita teman-teman. Dia butuh dalam perjalanan kehidupan mereka kita involve. Ya kan? Saya lihat bahwa Pak Rudi involve dalam kehidupan saya. Saya lihat saya bisa bertumbuh luar biasa. Saya begitu beberapa bisnis kita. Nah, saya percaya kenapa? Karena ada orang yang involve dalam kehidupan saya, dan saya juga mau involve dalam kehidupan banyak anak-anak muda. Nah, dan gak cuma involve teman-teman, saya mau ajak kita untuk menemani mereka. Gak cuma seperti kita menjadi mentor mereka, enggak. Gak cuma sekedar kita jadi bosnya mereka, pemimpin mereka, tapi saya mau ajak mereka jadi teman. Nah, ketika mereka jadi teman mereka, saya yakin impact kita lebih gede, impact kita lebih luar biasa. Kenapa? Karena waktu kita jadi teman mereka, atau kita jadi teman perjalanan dia, bahwa kita influence-nya, impact-nya lebih gampang. Kita nggak coba jadi guru dia, nggak coba menggurui dia, tapi menggurui anak-anak muda, tapi kita menjadi teman yang mengimpress mereka. Sama-sama, kita sama-sama jalan sama-sama. Nah, oke. Yang terakhir adalah teman-teman, bagaimana sih supaya benar-benar harapannya apa sih? Harapannya anak muda buat kita ketika kita lebih senior adalah, ayo, saya mau ajak kita untuk jadi teladan buat mereka. Kita semua sepakat bahwa tindakan kita itu berbicara lebih keras daripada bahasa kita. Nah, jadi teladan buat dia, jadi teladan buat anak muda. Saya belajar untuk jadi teladan buat banyak anak muda. Saya lihat Pak Rudiap waktu mimpin anak muda, jadi dia jadi teladan buat saya, buat banyak anak muda. Sekarang pun masih jadi teladan buat kita semua. Nah, oke.
Kenapa sih? Dan saya percaya bahwa kata teladan atau kata example ini begitu rohani, ini juga ada di Bible kita, sangat-sangat rohani. Nah, kita semua tahu bahwa Yesus pernah ngomong, sebab Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Teman-teman, Yesus bilang bahwa dia sudah kasih kita teladan, kasih kita example. Kata teladan ini begitu penting, teman-teman. Kenapa? Karena orang melihat mereka melihat apa sih yang kita lakukan, apa sih yang kita bisa kontribusikan buat mereka, waktu yang kita investasikan. Apakah kita walk the talk atau enggak? Kita talk the walk dan walk the talk. Nah, ini Yesus. Nah, cuma Yesus, Paulus juga katakan yang sama. Paulus ngomong di 1 Korintus 4 ayat 16 ngomong gini, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ya kan? Take me as your example. Teman-teman, saya percaya kata teladan ini yang dicari-cari sama anak muda. Anak muda generasi Y ini, generasi millennials, mereka butuh contoh, mereka butuh teladan, mereka butuh idols. Dan saya berharap teman-teman di sini semua, bapak-bapak semua, ada juga ibu yang sudah senior, yang sudah, yang kita yang lumayan sukses, ayo kita jadi teladan buat mereka. Kita jadi teladan buat mereka. Dan saya percaya lewat koneksi yang baik dengan mereka, ya, dengan lewat koneksi yang baik dengan mereka, ketika kita accept mereka, perbedaan mereka, keunikan mereka dengan mereka, dan kita bisa bangun hubungan yang baik dengan mereka, saya percaya bahwa kita akan jadi impact yang baik buat generasi milenial, generasi ke depan, anak-anak muda ini yang jadi masa depan buat Indonesia, jadi masa depan buat FGB MFI. Nah, saya mau tutup dengan satu statement yang menarik dari founding father kita, Bapak Soekarno, Presiden RI yang pertama. Dia bilang, berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Teman-teman, saya berharap bahwa ayo kita bisa beri impact aja buat 10 pemuda selama hidup kita. 10 pemuda aja. Sampai kita nanti udah tua, sampai kita dipanggil Tuhan, ayo kita bisa kasih impact yang baik, bisa jadi impact yang baik buat 10 pemuda. Bisa lihat nggak cuma dunia, mungkin dunia dan akhirat semua tergoncangkan karena kita bisa membangun, bisa memberikan kehidupan kita buat young generation. Oke, itu dari saya, teman-teman. Saya mau minta waktu 2 menit lagi untuk saya bisa kasih tahu bahwa apa sih yang kita lakukan, teman-teman, di Full Gospel, supaya teman-teman juga tahu apa sih yang Movement lakukan sih di Full Gospel. Yang Movement lakuin 3 program utama. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya supaya bisa multiplikasi, kaderisasi, dan regenerasi. Jadi apapun yang kita lakukan adalah attract mereka masuk Full Gospel. Kita kepingin attract lebih banyak lagi generasi millennials, generasi dari umur 20 sampai umur 40 itu bisa masuk Full Gospel. Ya 20 sampai 45 lah ya. Satu generasi yang lagi kita pengen attract masuk ke Full Gospel. Nah, lewat apa sih? Yang pastinya lewat CEO Forum. Survei dari World Economic Forum buat anak-anak muda, millennials khususnya, itu suka bisnis. Banget sama bisnis. Jadi kita mau attract lewat CEO Forum ya. Saya thank you banget juga sama Pak Vincent, juga Pak Udi juga pernah juga kita undang yang untuk CEO Forum untuk share buat banyak anak-anak muda. Jadi lewat anak muda, lewat CEO Forum itu kita kepengen mereka bisa belajar, mereka bisa kita ajak masuk ke Full Gospel. Nah, yang kedua adalah Father and Son. Di kita banyak generasi-generasi yang senior. Nah, lewat Father and Son yang kedua ini kita berharap bahwa mereka bisa ajak anaknya yang udah kerja atau yang udah mau lulus kuliah untuk bisa masuk Full Gospel. Yang ketiga adalah Gospel to Campus. Kenapa kita mau prepare anak-anak mahasiswa ketika nanti mereka lulus, ya kan, mereka bisa masuk ke Full Gospel. Mereka udah kerja, mereka udah bisnis, mereka masuk ke komunitas kita, ke FGB MFI, ke chapter kita. Nah, oke, tujuannya kalau teman-teman bisa lihat ini ada slide yang terakhir. Oke, kita lagi CEO Forum, seperti saya bilang adalah tujuan CEO Forum kita multiplikasi. Kita dapat member baru. Dari CEO Forum juga kita memperlengkapi member yang sudah ada. Ya kan, kita kader mereka jadi pemimpin. Kita perlengkapi mereka lewat CEO Forum. Ya kan, dari skill, kemampuan memimpin, manajerial, ya kan, sehingga mereka siap, kita kaderin mereka untuk jadi pemimpin. Nah, oke. Kalau Father and Son pastinya, ya kan, di Father and Son orang tua bawa anaknya ke Full Gospel, sehingga ada regenerasi, ada bapak dan anak. Ya kan, lewat itu kita bisa bikin chapter single. Ya, ada chapternya baru. Nah, juga bapaknya mengkader anaknya jadi pemimpin. Yang terakhir, Gospel Campus ya pasti ada multiplikasi, ada kaderisasi, bahkan ada regenerasi, ada anak-anak muda yang baru yang bisa kita bawa
ke Full Gospel, generasi baru yang menjadi penerus estafet daripada kita yang sudah generasi X. Ya, itu ya teman-teman dari saya. Saya berdoa biar di takrib beneran HI 07 ini benar-benar bisa jadi berkat, bisa jadi dampak, bisa jadi impact buat anak-anak muda di sekitar kita, bahkan Indonesia, bahkan dunia. Itu dari saya. Thank you Pak Vincent, thank you semua teman-teman, bapak-bapak, ibu. Tuhan memberkati. Terima kasih Eri. Jadi intinya kalau menurut saya kita nggak perlu ini ya, luar biasa, sharing luar biasa. Saya sendiri juga sudah sering, kalau saya mah sering dengar karena saya terlibat dalam acara yang momennya Full Gospel. Tapi luar biasa. Eri, saya sebelumnya ngomong-ngomong bahwa jangan patah hati, jangan nggak semangat Eri. Soalnya ini acara ini direkam dan biasanya orang-orang yang hari ini saya minta maaf karena chapter saya ini banyak sekali ada member-member yang kena musibah dan banyak bermasalah. Yang saya tadi cerita tadi dengan Anda. Tapi jangan khawatir, rekamannya pasti didengar kok sama teman-teman. Jadi misalnya kalau ada pertanyaan, saya akan kontak ke Bro Eri lah untuk kalau mereka ada pertanyaan. Oke, makasih juga kehadiran daripada Budi, wakil saya, Saudara Budi, Saudara Bani dari FR juga ini yang baru join, dan Markus. Thank you very much for joining. Yang ini saya kasih kesempatan mungkin kepada yang tadi baru join, yaitu adalah Budi, Bani, dan Markus, mungkin ingin menyampaikan komentarnya atau mungkin mau sharing pengalaman teman-teman tentang handle anak muda ini. Saya tahu Budi ini luar biasa, seorang finansial, tapi saya juga bingung kenapa anaknya masih arsitek gitu. Anaknya nggak mau nerusin bapaknya, kata bapaknya, kamu udah jangan nerusin usaha saya, karena pusing katanya. Anyway, silakan Bud, mungkin sharing pengalaman tentang handle anak muda ini. Bener nggak apa yang dikatakan Eri? Oke, kenapa pengen jadi arsitek dulu ya? Karena pengen jadi kayak Pak Halim kayaknya. Oke, mungkin kalau dari segi anak muda ya, yang saya lihat gini, saya setuju 100% dengan yang Pak Erianto bilang, mungkin 200% ya. Pada dasarnya kita ya memang harus mempercayakan ke anak muda, mau gimana ya. Kenyataannya adalah mereka yang lebih ngerti gitu perkembangan terbaru, cepat sekali belajar sesuatu, daya serap mereka, terus networking-nya juga bisa completely separate dari kita. Kita baru belajar gimana cara pakai Clubhouse, mereka udah jadi speaker. Jadi kenyataannya kayak gitu ya. Dan kalau kita lihat misalnya di kantor-kantor orang-orang pemerintahan yang sangat progresif, kita lihat kantornya Pak Ahok dulu atau kantornya Pak LBP misalnya, wah luar biasa ya, kasih kesempatan ke anak muda itu bukan basa-basi gitu, dikasih kepercayaan yang besar dan ide-idenya juga brilian. Dan kalau kita melihat dunia startup juga sama, kecepatan mereka berpikir, kecepatan mereka belajar. Dan kalau di dunia saya hire analis-analis muda, terus terang setelah kira-kira 2 tahun gitu, I think everybody udah ngelewatin saya. Dalam arti saya bingung gimana saya bisa add value ke mereka. Saya kenalin ke teman-teman saya, ke network saya yang udah senior di market, ya tetap kalah pintar sama mereka gitu, anak muda ini. Jadi this is a big problem for us, tapi at least it's a problem yang fun ya, daripada anak-anak generasi di bawah kita kualitasnya parah ya. Of course saya sering dengar beberapa criticism, misalnya, oh anak muda sekarang maunya bisnis yang hura-hura, yang ini itu. Saya disagree gitu, karena mungkin Bro Vincent di sini juga kebetulan satu generasi dengan saya. Orang tua kita dulu juga bilang hal yang sama gitu. Kamu tuh mau bisnis yang hura-hura terus. Buat kita bukan hura-hura, ini serius. Dari manufacturing ke jasa gitu misalnya. Nah, sekarang juga dari bidang-bidang yang baru, orang bilang ya mau jadi influencer, mau jadi apa, gampang sekali YouTuber. Tapi coba deh kita
bisa attract berapa viewers, berapa subscribers. I think nggak bisa dibilang gampang ya. I think itu kreativitas yang luar biasa. Dan again, bicara soal inovasi yang baru-baru, kita lihat misalnya Tokopedia, Gojek bisa tie up begitu selama pandemi, itu nggak ada di luar negeri gitu. Banyak hal Indonesia itu ada inovasi-inovasi baru juga. Mungkin dari saya itu ya. Terima kasih. Terima kasih, Bud. Dari Bani, Ban, gimana Ban? Ini kan kamu anaknya masih kecil, Ban. Kamu ngeri gak nih, Ban, ngeliatin perkembangan generasi sekarang, Ban? Jujur ini sangat bagus banget ya serinya. Tadi saya sempat mikir, oh benar juga ya. Kalau tadi ya acara Father and Sons, terus ada dibicarakan Ghost to Campus, itu benar banget sih. Mungkin bisa ditambahin juga, kalau Father and Son itu jangan yang udah gede juga. Jadi kayak misalnya mungkin kalau regenerasi dari mulai kecil gitu. Jadi Father and Son itu bisa kayak anak-anak yang mungkin masih mau preteen ya. Jadi kayak misalnya kelas 6 SD atau mau SMP gitu. Kayak anak kamu lah ya, Ban ya. Itu karena anak saya paling gede seperti itu. Karena apa, mereka juga butuh komunitas juga gitu. Jadi dalam arti kalau misalnya bisa diajak dari sejak dini ke full gospel itu lebih bagus untuk dipersiapkan dari awal gitu. Kalau saya waktu awal saya ikut full gospel, anak saya selalu bilang gini, ngapain sih ikut full gospel cuma kongko-kongko kayak gitu. Cuman setelah saya cerita, terus setelah saya suruh bilang, coba aja ikut, ngapain gitu loh, papi lagi mimpin, terus teman-teman lagi sharing gitu. Mereka merasa, oh benar juga ya gitu. Jadi ada satu wadah yang buat unek-unek gitu seumuran mereka gitu. Father and Son ngajak mereka, terus ada acara permainan, terus acara permainan antara ayah sama anak gitu. Jadi supaya anak-anak dan juga komunitas-komunitas yang punya anak segitu bisa dikumpulin juga untuk mempersiapkan ke depannya. Sih mungkin gitu sih, bagus itu. Terus untuk Ghost to Campus kayak acara-acara kampus tuh bagus banget sih. Ini sebenarnya itu acara yang bersyukur banget di FGB ada wadah untuk yang khusus yang movement ini ya, yang dikoordinir sama Pak Erianto Chang. Saya juga terberkat sharingnya dan membuka wawasan saya. Ternyata generasi anak muda ini, saya udah umur 40 ya, jadi bukan generasi muda sih menurut saya. Jadi generasi muda ini butuh banget teladan dari kita. Kita malah belajar dari mereka gitu. Kayak anak saya yang udah online sekarang ini, wah semuanya tuh saya jadi kalah gitu loh. Padahal dulu apa-apa tanya sama saya. Saya justru sekarang yang apa-apa saya tanya sama anak saya gitu. Jadi memang cepat belajar, cepat nyerap. Saya bapaknya nggak baperan. Enggak, justru saya senang. Sudah enggak. AB Markus bisa. Jadi saya senang, saya belajar gitu. Oh ternyata saya nggak ngerti ini gitu. Bersyukur sih itu aja sih ya. Jadi ini sangat mengena banget. Makasih. Michael mau tadi sampaikan, Michael mau sampaikan sesuatu, Michael? Tadi ada suara dari Anda. Michael. Kalau enggak, itu sebenarnya ada satu nih, ini 3 generasi nih. Ibu Lin, coba saya nggak tahu Ibu Lin HP-nya selalu off, apa suaranya ya. Sebenarnya dia tuh udah punya cucu juga. Sebenarnya saya ingin tahu tuh gimana tuh cara handle anak dan cucu seharusnya. Tapi nggak tahu apa Bu Lin bersedia untuk sharing mengenai 3 generasi ini. Mungkin sebelum saya ke Bu Lin, mungkin saya mau sambut dulu Pak Liki Sutikno, ini dari Shanghai, Pak Eri, jauh-jauh join dari Shanghai. Terima kasih atas joinnya. Shanghai sudah hampir jam 10 ya, Liki ya, thank you. Malam-malam sudah berkenan untuk join. Halo, salam Pak Bat. Gimana kabar sepupu Anda? Sudah sembuh dari COVID? Robin. Ipa. Ya, hari ini udah keluar dari rumah sakit. Puji Tuhan. Nah, ini mungkin mau bisa positif sharing. Tapi udah dikeluarkan. Kenapa? Masih positif tapi udah dikeluarkan dari rumah sakit sama dokternya. Oke. Ya, mungkin Liki, Anda bisa sharing nih gimana tentang menghadapi generasi muda ini. Saya yakin banget bahwa
bahwa posisi Anda sebagai ketua Kamar Dagang Indonesia di Cina itu pasti sekarang ini Anda akan melihat banyak sekali nih tokoh-tokoh anak-anak muda yang jadi speaker yang hebat-hebat, yang akan mempunyai ilmu yang tidak kalah cemerlangnya dibandingkan dengan generasi-generasi tua. Mungkin Anda bisa mulai dari situ, Liki. Silakan. Kalau di China ya, kita terus terang, saya sudah kira-kira hampir 20 tahun di US, di Amerika, sama di China. Ini contohnya kalau di China ini hampir setiap generasi, hampir setiap 10 tahun ada generasi baru. Itu setiap generasi mempunyai karakteristik berbeda. Jadi in term of market, ini kita ngomong produk dulu ya, ngomong market segmen di China, kalau jualan ke produk China juga kita harus mengerti karakteristiknya antara generasi ke generasi itu gimana. Dan sama juga dengan organisasi, dengan pegawai, staff, tim gitu. Itu cara berpikirnya setiap generasi berbeda. Dan yang kita berusaha lakukan kalau di chambers kita ya, karena kita juga perlu recruiting younger generation. Itu kita berusaha melakukan mentoring supaya mereka yang lulus sekolah di China itu tidak pulang ke Indonesia tapi starting a business di sini. Dan mereka itu kalau bicara kita, idealistik mereka, cara mereka approaching market, apa yang mereka tertarik itu beda sama cara berpikir kita. Nggak bisa dibilang salah atau benar, karena interest-nya sudah berbeda, kemudian cara approaching problem juga berbeda. Jadi it is quite interesting. Kita terus terang kalau kita bilang kita lebih tahu, kita lebih sukses juga nggak benar juga gitu. Karena kita banyak melihat generasi muda ini dengan caranya yang unik-unik, kadang-kadang doesn't make sense, ternyata berhasil. Contohnya aja ya, kalau kita ngomong bisnis ya, kalau kita bisnis zaman dulu tuh building accumulation of wealth step by step. Jaga kondisi cash flow supaya nggak rugi, supaya bisa survive jangka panjang. Kalau anak muda sekarang nggak ada, kayak orang gamble, salon, semua dimasukin, either dalam 6 bulan atau 1 tahun sukses atau gagal. Terus kalau gagal diulangi lagi. Nah, tapi mereka not making money from the profit. Mereka money makingnya dari capitalization. itu terus terang tuh is a very different ball game ya. Jadi mereka nggak takut rugi karena mereka nggak pakai uangnya sendiri, mereka raising fund. Habis itu dimasukkan semua, dibesarkan sebesar mungkin. Profit is not the concern, market share is the concern. Nah, itu kalau bilang market share is the concern, cara mereka approaching market juga sangat berbeda dengan cara kita yang building step by step. Jadi banyak hal yang di sini kalau kita diskusi bisnis, kayak startup, new thing itu, atau jual produk, selalu ditanya dengan pakarnya, kamu mau jalur yang mana? Jalur yang meledak cepat, make money dari capitalization, tunggu 2-3 tahun, atau kamu mau yang building pelan-pelan, slowly but sure. Dari pertama ditanya begitu, kalau sama orang-orang di sini. Dan anak-anak muda terus terang aja, milihnya yang bukan yang building slow for sure, they doesn't have patience and time for it. They said, wah kita bersedia bekerja 24 hours if necessary, burning a candle in both end. But within 2-3 years mereka mau hit the jackpot. Nah, jadi generasi yang lama-lama ini cuma bisa mentoring doang gitu. Mentoring, oh be careful on this, guide on this. Tapi you really cannot do much karena you yourself never been through that particular process. Gitu. Jadi ini yang menurut saya kita sebagai generasi yang lebih tinggi, not tinggi, older, kita harus realize bahwa things change. Generasi muda konsepnya kalau di China ngomongnya itu semuanya e-gaming, e-sport, e-commerce, everything with the E in the beginning. Kalau kita nggak ngerti, ya udah kita nggak usah ngomong, nggak usah ngajarin mereka caranya gini percuma, mereka ditertawain.
Paling gampang aja kayak saya sama anak saya, my oldest one is 10 years old. Oh sorry, no, 14. 14 years old. Every time I talk to him, he's telling me, "Daddy, you don't understand." I said, "Okay." Kalau saya bilang, "I do understand. You have to follow me this." Then nggak mau dengarkan lagi dia. So then I have to ask him, "Okay, I don't understand. Then you explain to me which one that I don't understand." Terus dia jelasin ke saya, "Oh, now this is the way people think. This is what we think is good. This is what we think is right and this is wrong." Saya kadang-kadang, wow, how can it be? I don't get it. This is what I think is. It's very obvious there's a gap. So, but if we do not reach out to them, kita nggak bersedia willing to listen, wah, mereka out. They say, "Forget it. I'm not talking about with you about it anymore. You don't get it. You never get it. You're just different." So, it's just things that we go through in here. Yeah, I'm not sure in Indonesia. Tapi saya kira tadi ada komentar tuh di chat, si Budi ngomong, dia setuju sama Anda, Liki. Dia bilang katanya ini orang-orang tua ini cuma didengerin doang karena kita punya duitnya. Udah kita punya, udah taruh, udah itu katanya udah lah. Dia duit their way katanya. Gitu ya, Liki. Budi ya. Iya. Habis fundraising ya udah selesai, nggak didengerin. There's some truth on that one because they may not be able to relate with us. Tapi saya juga find out something different ya. Kayak ada beberapa anak Indonesia di sini, they starting new business, they graduate from MBA. If we can relate to them, they keep coming back to you. True. Yeah. They keep coming back, say, "Hey, what do you think about this? I have this issue." But they will treat you not as a senior or somebody thing. They treat you like as their colleagues. But doesn't mean they will do what you say. They were just looking for like a reference. So this is whatever objective they want. Yeah. Yeah, true. Mungkin Erianto bisa kasih komentar. Erianto, Anda kan pegang generasi muda, udah ribuan orang nih di bawah Anda nih. Erianto lagi online ya. Are you online? Tadi lagi online. Oke. Oke, silakan R. Ikut Zoom satu lagi soalnya. Oh, Zoom leader. Oke. Ada dua ya. Dengerin Pak Liki salam kenal. Luar biasa ya. Saya setuju Pak. Memang sekarang generasi muda sekarang mungkin akselerasi kecepatan untuk getting well lebih cepat daripada kita. Kita sih kumpulin mungkin 2 perusahaan, 3 perusahaan itu butuh waktu 10-15 tahun. Mereka mungkin dalam waktu mungkin cuma 2-3 tahun. Nah, oke. Saya setuju Pak Liki artinya, tapi kalau kita ngomong soal memang hari ini sih saya pikir bahwa kebetulan kita di Full Gospel, kan? Saya dipercaya buat Full Gospel, mungkin kita butuh advice juga dari Pak Liki, dari teman-teman yang lebih senior, kan dari Pak Udi, juga Pak Michael, semua dari kita di sini lah ya, bahwa apa sih yang bisa kita lakuin kontribusi buat mereka sebenarnya. Jadi nggak cuma sekitar kita di sini ngomongin soal bisnis, artinya selain bisnis apa sih yang bisa kita kontribusi buat sisi kehidupan mereka dari keluarga, sisi masa depan mereka seperti apa gitu. Nah, mungkin nanti kita sama-sama ada waktu kapan-kapan boleh juga. Mungkin satu ketika kita ada anak muda yang masuk ya kita mau minta waktu juga kayak Pak Udi, Pak Vincent, semua di sini lah ya kan, ada B Halim semua, ayo mungkin invest waktu juga lah buat kalau kita bisa mentoring mereka, bisa kasih advice gitu. Karena saya percaya bahwa kalau kita bisa kasih mereka yang lebih dalam lagi, mereka nggak mungkin lupain kita bro. Maksudnya mungkin ya itu sesuatu yang sangat-sangat kekal lah begitu. Pak Michael juga semua di sini lah, Pak Tony, Pak Bani gitu. Itu aja sih expect dari kita dari nasional. Ini kan satu chapter yang sangat mature banget di sini. Ya kan, dari sisi jam terbangnya boleh dibilang nih udah ya kan, udah perfect lah. Ya kan? Iya, maksudnya kita minta juga nanti Pak Vincent kali ini mungkin dari teman-teman sini boleh juga rilis juga buat bantuin kita di yang move on, Pak Vincent gitu. Thank you. Ini ada real story ya. Jadi barusan kan ada satu company doing ke fundraising gitu. Terus as usual kita did the process DD dan lain-lain. Kira-kira the first meeting was like an hour and a half. Kayaknya setelah meeting kita merasa setengah jam kita yang interview dia, 1 jamnya dia yang interview kita. Tell me what value you can add. Wow. Tapi benar ya. Sekarang kebanyakan untuk sakting
Kemarin nonton Shark Tank jadi tahu. Enggak, zamannya kita dulu masih pakai handphonenya masih Ericsson, Pak. Sekarang udah touchscreen semua, Pak. iPhone. Ya, enggak, touchscreen semua. Jadi udah teknologi udah jauh banget. Jadi mereka maunya cepet kan. Iya. Susah. Jadi. Dan sekarang semuanya kalau dulu kita nggak ngerti apa-apa, kita tanya ke orang tua kita kadang-kadang nggak ngerti. Tapi sekarang mereka semua lihat Google, buka Google dok. Itu bahaya lim. Berita nggak benar langsung dimakan kalau kita nggak, karena anak muda kan terlalu emosi ya. Bukan bicara gosip, kita bicara pengetahuan. Pengetahuan itu kalau kita tanya ke orang tua kita, sekarang anak-anak nggak usah nanya, mereka langsung tinggal buka Google, semuanya keluar. Gitu loh. Jadi makanya saya bilang kita ini kalah cepat sama mereka. Ya, makanya saya mau ngomong tadi 40% generasi milenial sudah nggak mau divaksin loh, gila nggak? Ya makanya itu pemikirannya udah beda sama kita, kan. Dan tapi mereka tadi ini, Pak Budi komen itu menarik, value creation ya. Karena mereka kalau zaman sekarang ini, to be frank, umur nggak relevan. Mau umur berapa mereka nggak peduli. Yang penting what can you contribute, what value you bring to the table. Yes. Which is actually very nice to know that. You know, it become like a meritocracy. So you good. Ya, I agree. Dan mungkin satu hal, saya tanya ke mereka, kamu kalau doing fundraising cara kayak gitu, many people from my generation will be very unhappy sih. Ya, kita sih cenderung lebih easy going. Tapi, dia bilang that's okay karena dia udah dapat komitmen funding dari generasi dia. Karena generasi dia udah punya duit semua kan sekarang. Iya. Jadi tag-nya udah mulai monetize dan lain-lain. So that's interesting. Yeah, to that point, yeah. It's also I saw in China. Kadang-kadang the same generation mereka make decision-nya not based on the due diligence, forecast, or business model. Mereka very quick make decision. Oh no, I feel good about this one, and just do it. Just sign the deal. It's crazy. Yeah, very quick making decision, betul. Agree. Dan mungkin satu hal yang membedakan the level of understanding gitu ya, kayak anak-anak kita English Mandarin bukan cuma teknologinya tapi language wise they can just do anything, Clubhouse, YouTube, anything. They can learn from any sources, any country. Sebenarnya saya ada terakhir saya kasih kesempatan, soalnya saya mau dengerin juga nih. Soalnya Markus kan juga dia sudah cerai, dia sudah duda, ini sudah lagi pacaran dengan janda, masing-masing bawa anak. Nah itu gimana Markus nih? Dengan apakah Anda mengalami kesulitan untuk berhubungan dengan anak tiri Anda nih katanya? Iya, kalau Anda juga sama, saya ingin tahu juga. Kalau saya sih pada prinsipnya saya tidak pernah membedakan anak ya. Mau anak dari saya maupun anak dari pacar saya yang sekarang atau akan jadi pasangan hidup saya. Karena pada prinsipnya yang saya terapkan adalah mereka nggak pernah salah dalam menerima karena orang tua bercerai. Tapi karena saya melihat kesempatan itu ya karena kesalahan orang tua, makanya saya mengambil kesempatan itu untuk bisa berkomunikasi baik dengan anak tersebut. Dan memang masuk di anak zaman sekarang itu, anak milenial zaman sekarang, apalagi anak saya memang dari saya maupun dari pacar saya belum gede, tapi mereka sudah sangat kritis. Mereka sudah lebih pintar lah, lebih hebat dari kita lah orang tuanya. Tapi saya tidak melihat itu sebagai kekurangan, tapi saya justru belajar sama mereka. Yang saya jalani selama ini adalah bagaimana saya mengasihi mereka, dan akhirnya mereka sangat respect kepada saya. Dan saya juga bukan karena baru sekali ini menjalani hubungan dengan orang yang berstatus pernah bersuami, tapi
saya percaya setiap saya ketemu dengan anak-anak itu, mereka selalu welcome dengan saya, apalagi melihat keterbukaan, mereka banyak mau tahu apa sih arti hidup dan sebagainya, apalagi dalam pekerjaan juga, banyak hal memang yang saya ajarin ke mereka, saya sampaikan kepada mereka. Dan sampai hari ini, puji Tuhan, tidak ada perbedaan sama sekali, malah kita baik-baik saja dan sangat happy lah dalam menjalani hari-hari sih. Seperti itu, Bro Vincent. Tidak banget yang apa namanya, terima kasih ya Markus. Soalnya saya juga punya sharing pengalaman ya, di mana keluarga saya itu ada juga yang janda kawin dengan duda, tapi hidup katanya Anda lebih beruntung daripada keluarga saya. Nah, itu mereka tuh ribut mulu kerjaannya. Tapi anyway, ya, kalau menurut saya tergantung daripada, benar kata Anda, tergantung daripada penerimaan kedua orang tua dan anaknya, itu gak gampang memang. Tapi memang kita salut dengan Anda bisa melalui hal itu luar biasa. Iya, karena memang yang dibutuhkan, contohnya gini, saya selalu mengandalkan begini. Kita kadang mau melihara, mohon maaf ya, saya nggak menyamakan bahwa anak dengan manusia dengan binatang itu sama, tapi kadang gini, kita kadang mau melihara hewan, kita mandiin, kita cuciin, bahkan kita bawa ke spa dan segala macam, begitu kita sayang begitu kan sama si hewan tersebut. Nah, bagaimana anak? Dia itu ciptaan Tuhan langsung. Hanya karena keegoisan orang tua, akhirnya anak ini jadi akan berontak. Nah, saya nggak mau terjadi. Karena pengalaman saya memang papa saya nggak bercerai hidup sama mama saya karena bercerai mati. Bisa mati. Tapi di situ saya gagal. Saya frontal. Nah, makanya saya nggak mau kehidupan anak ini terjadi kepada mereka. Saya harus bagaimana menyayangi mereka, mendengarkan mereka, menjadi orang tua yang bijak kepada mereka. Ya, saya harus menjadi teman buat mereka, menjadi sahabat buat mereka. Dan sampai hari ini sih, dengan ya, memang jujur, dulu banyak banget pacar saya yang statusnya janda, dan rata-rata anak-anaknya dekat sih sama saya sampai hari ini. Dan bisa komunikasi baik sih. Itu aja sih, Bro Vincent. Thank you. Luar biasa. Sebelum kita akhirin, mungkin ya saya terakhir akan minta komentar daripada Erianto. Mungkin sebelumnya kita nyalain dulu ya videonya untuk di foto. Dokumentasi saya foto deh, katanya soalnya biasanya yang sekretaris saya yang foto sekretaris chapter yang foto, cuma kali ini sekretarisnya kagak datang. Papanya lagi perawatan papanya. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke. Makasih komentar yang sangat baik. Nah, karena saya nggak mau berlama-lama, karena saya tahu di Cina sudah hampir 10:30 sekarang malam. Saya silakan mungkin dari Erianto untuk menutup, untuk kasih komentar terakhir, kata-kata terakhir, Eri. Oke, thank you. Pak Vincent, Bro Vincent, oke, thank you semua teman-teman semua. Ya, saya percaya bahwa generasi muda ini ya mungkin ini jadi tanggung jawab buat kita semua lah ya. Anak-anak kita juga semua masih muda. Saya percaya kita punya anak dan nggak cuma buat tanggung jawab anak kita. Saya percaya bahwa generasi muda ini butuh kita semua ya. Kita berharap lewat BHI 7 ya, Pondok Indah ya, yang bisa lebih lagi impact buat banyak generasi muda. Itu dari saya aja, Pak Vincent. Thank you. Terima kasih. Saya minta Michael bisa bantu. Vincent. Ya, silakan Ton. Boleh minta waktu mungkin sekitar 1 menit, Bro. Of course, silakan. Ya, oke. Jadi ya tadi saya mungkin ingin nyampaikan pengalaman pribadi aja. Tadi saya dengar dari Bro Halim sih. Jadi semua millennials itu kalau cari sesuatu itu di Google, tapi saya punya pengalaman yang berbeda sih dengan keponakan saya gitu. Jadi keponakan saya sekarang ada bersama saya. Jadi dia nanya banyak hal ke saya dan saya malah kemudian kasih tahu dia ke Google seperti itu. Jadi saya rasa saya belajar sesuatu dari sini. Jadi harusnya saya merespon itu, maksudnya tidak merespon seperti itu gitu ya. Jadi itu saya harus menghargai bahwa saya ditanya seperti itu gitu. Nah, kemudian saya lihat sih mungkin
para milenial butuh ada sesuatu yang mereka butuhkan dari mereka yang lebih senior. Menurut saya salah satunya adalah pengalaman dan wisdom seperti itu. Jadi saya tahu bahwa yang seperti yang saya dengar bahwa milenial ini cenderung suka yang cepat-cepat seperti itu. Dan saya tidak mengatakan bahwa cepat itu tidak baik, tapi saya teringat satu ayat yang mengingatkan sesuatu mengenai kecepatan. Seperti kalau saya boleh bacakan dari Amsal 13 ayat 11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi saya rasa mereka ini firman Tuhan, dan saya rasa para senior ini bisa membagikan ini kepada mereka. Saya rasa seperti itu mungkin. Makasih Prof. Vincent. Mohon maaf kalau mungkin lebih 1 menit. Itu tapi sharing yang baik sih, yang luar biasa. Oke, kalau gitu si Michael bilang dia nggak bisa minta maaf karena dia low bed. Kalau gitu saya minta Mudi atau Liki mungkin bisa untuk tutup dengan doa. Liki, are you okay to I ask you to close the meeting? Sure. Oke, silakan. Lord Jesus, thank you for today. Thank you for all this fellowship, and thank you for the heart and desire to minister to the younger generation, to be a mentor to them, and to raise them up to be a godly way, Jesus. Thank you that you have this group together, and I believe you have been in the midst of us, that your spirit with us. Everything will not go in vain. Everything will come back, accomplish the purpose that you have implanted into each of us here, Jesus. We trust in you. Bless us, Jesus. Guide us, protect our mind, and especially during this time of a pandemic in Indonesia, protect each one of the members and also the people surrounding them, and also the family, Jesus. Let you use them, each of us in Indonesia, to be able to be blessing during this challenging time, Jesus. We trust in you. We leave everything to your hand alone. In the name of Jesus, we bring give thanks. Amen. Amin. Makasih teman-teman. Saya ada pengumuman terakhir sebelum kita tutup. Minggu depan kita akan banyak sekali mendengarkan kesaksian. Saya itu member saya itu memang chapter ini mengalami banyak sekali tantangan dari para member. Tapi saya juga mendengar banyak sekali mujizat dari Erwin, dari Domi, dari Bu Indri sendiri, dari Sofia, terus dari Danang gitu ya. Banyak sekali mujizat, cuma sayang sekali mereka pada nggak bisa datang hari ini. Tapi memang saya sudah alokasikan waktu minggu depan. Tidak ada saya yang tidak akan undang membicara. Kita bebas, kita member sharing. Saya kepingin dengar. Saya akan minta setiap member untuk membagikan breakthrough yang mereka telah alami selama masa-masa ini. Jadi yang tertarik itu silakan join minggu depan. Makasih Eri. Mana Eri? Thank you Eri. Kesempatannya. Terima kasih Tony sudah join. Terima kasih Bani sudah jauh-jauh. Thank you. Thank you.